Apa yang mau kita cari di dunia ini, saudara? Apa yang mau kita dapatkan di dunia ini? Padahal dunia ini, andaikan kita begitu cinta kepada dunia ini, sehingga tidak bisa lagi dapat diukur seberapa besar cinta kita kepada dunia ini, sehingga kita tidak mau meninggalkan dunia ini. Ingat, kalau kita tidak mau meninggalkan dunia ini yang akan menyampaikan kita, meninggalkan kita. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan pergi berangkat meninggalkan dunia yang sangat kita cintai ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa hari berganti, musim berubah. Waktu demi waktu kita lewati. Hari berganti berubah menjadi pekan, pekan berganti berubah menjadi bulan, bulan pun berganti berubah menjadi tahun. Pada siang ini, tanpa kita sadari, kita sudah berada pada tanggal 10 Rajab. Sebagaimana yang sudah sama-sama kita ketahui, bahwa kehidupan ini berputar bak seperti roda yang sedang berjalan. Belum lama lagi rasanya kita berada di bulan Rajab tahun yang lalu. Tahu-tahu kita sudah kembali dimasuki oleh bulan Rajab di tahun ini. Terkadang timbul pertanyaan dalam diri kita, timbul pertanyaan dalam benak kita. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah dari perputaran tahun ini? Allah menjawab pertanyaan itu di dalam Al-Quran. Wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Dan sengaja demikian kami perputarkan waktu itu di antara manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu sadar dan paham bahwa kehidupan itu hanyalah sebuah tempat yang begitu sempit di atas dunia ini. Supaya manusia itu sadar bahwa sesungguhnya kehidupan itu singkat, saudaraku. Kebetulan di tahun ini Allah takdirkan bulan Rajab kita masuki, dan kita pun memasuki tahun baru di tahun kalender Masehi 2025. Belum lama lagi rasanya kita memasuki tahun 2024. Waktu terasa begitu cepat. Tanpa terasa tahun pun sudah berganti. Maka begitu jugalah kalau kita ingin meresapi lebih dalam lagi,
Kalau kita ingin merenung sejenak, maka kehidupan pun semakin pendek di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun kemarin umur kita misalkan 28 tahun. Tahun ini kita akan memasuki tahun yang baru dan bertambah pula angka umur kita menjadi 29 tahun. Tapi ingat saudaraku, yang bertambah itu angka saja. Tapi pada hakikatnya jatah kita semakin berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan ditakdirkan Allah umur kita cuma 35 tahun. Tahun ini umur kita 34 tahun. Tahun depan 35 tahun. Artinya kesempatan kita hidup kurang lebih 1 tahun lagi. Angka bertambah, tapi langkah kaki kita pun semakin dekat dengan liang lahat kematian kita. Tahun bertambah, umur pun bertambah. Artinya malaikat maut pun semakin dekat dengan kita. Maka di awal tahun, di bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Bulan ini, bulan Rajab ini dinamakan oleh orang-orang tua kita dulu waktunya bulan menanam. Di waktunya kita menyemai benih. Nanti ketika masuk di bulan Sya'ban, itulah masanya kita bercocok tanam, menyirami, memberikan pupuk. Bagaimana caranya agar tanaman yang sudah kita tanam di bulan Rajab ini agar tumbuh. Dan yang kita nantikan adalah bulan Ramadan, bulan kita memetik hasil daripada apa yang kita tanam dari bulan Rajab kemarin. Maka tanamlah kebaikan, tanamlah segala amal ibadah. Karena bulan Rajab ini adalah bulan yang istimewa, salah satu dari 4 bulan yang disebut Allah dalam Al-Quran. Bulan Rajab adalah bulan tempat kita untuk menanam kebaikan, menanam amal soleh, menanam amal ibadah yang sebanyak-banyaknya. Nanti akan tumbuh di bulan Sya'ban. Makanya setiap bulan Rajab kita selalu memanjatkan doa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna fi syahri Ramadan, dan berkahi dan sampaikan umur kami di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melangkah jauh, mengingat waktu yang semakin hari semakin cepat, yang tidak bisa berputar kembali ke belakang. Waktu itu ibaratkan air sungai yang mengalir, saudaraku. Air yang sudah mengalir dari hulu ke hilir tidak akan kembali ke hulu. Begitu juga dengan umur kita. Kalaulah sudah berlalu masa muda kita, maka tidak akan kembali ke masa itu. Menetes air mata darah, kita ingin kembali mengulang waktu yang singkat 20-30 tahun yang lalu. Ingin rasa hati ingin mengulang, menetes air mata darah ingin kembali ke masa itu. Tapi Allah jawab, maka tidak akan pernah bisa kembali, karena roda-roda kehidupan terus berputar. Lan tarji'al ayyamul lati madat, hari yang telah berganti tidak akan bisa diulang kembali. Walaupun itu hanya sedetik, walaupun itu hanya sesaat, walaupun itu hanya sekedip mata, saudaraku, masa itu tidak akan bisa diulang kembali. Kalau tidaklah karena itu, bagaimana mungkin jenazah yang ada di dalam liang lahat, pagi, petang, siang, malam mereka berteriak, Rabbana absarna, ya Allah, kami sudah melihat dengan bola mata kami, wa sami'na, dan kami sudah mendengar pekikan azabmu di neraka jahanam, ya Allah, farji'na na'mal solihan inna mungkinun, maka kembalikan kami ke dunia, ya Allah, kami ingin beramal, ya Allah, inna mungkinun, dan kami yakin seyakin-yakinnya
Itulah pekikan jenazah di dalam liang lahat pagi, petang, siang, dan malam. Mereka ingin kembali pulang ke dunia. Mereka ingin kembali mengulang kehidupan yang mereka sia-siakan di masa hidup itu. Tapi apa boleh buat? Hari berganti, tidak akan pernah kita ulang kembali. Maka mari kita merenung sejenak, saudara. Melalui khutbah Jumat ini, merenung kita sejenak. Umur yang semakin hari semakin bertambah. Yang bertambah hanya angkanya, saudaraku. Yang bertambah itu hanya angka saja. Sementara jatah kita semakin hari semakin berkurang. Semakin hari semakin dekat dengan liang lahat kematian. Lalu bagaimana keadaan kita setelah ini? Ingat, saudaraku, bahwa hidup ini bukanlah akhir dari semua perjalanan kita. Tapi hidup ini hanyalah salah satu fase dari sedemikian fase perjalanan kita yang panjang. Panjang perjalanan kita ini, saudara. Jangan menyangka ketika kita sudah disemayamkan orang, dikuburkan orang, lalu selesai sampai di situ saja. Tidak, saudaraku. Tapi itu adalah awal dari fase perjalanan yang selanjutnya. Setelah dari kehidupan ini, maka orang beriman adalah orang yang yakin dan percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian dan ada kematian setelah kehidupan. Kita hidup hari ini, tapi ingat, suatu hari nanti kita akan mati. Orang yang beriman meyakini setelah mati itu akan ada kehidupan, dan itulah yang diberitakan oleh Nabi SAW yang selalu disebut dalam Al-Quran, bahwa kehidupan setelah kematian itu adalah kehidupan yang kekal dan abadi, yang tidak berkesudahan. Ibarat air laut, tak ada ujungnya, tak nampak tepinya. Itulah kehidupan yang sesudah kematian nanti. Maka babak di masa hidup di dunia ini adalah fase penentu untuk kehidupan yang kekal dan abadi. Maka jangan pernah sia-siakan, jangan pernah gadaikan kehidupan yang kekal dan abadi hanya untuk mendapatkan kehidupan yang sia-sia di dunia ini. Apa yang mau kita cari di dunia ini, saudara? Apa yang mau kita dapatkan di dunia ini? Padahal dunia ini, andaikan kita begitu cinta kepada dunia ini, sehingga tidak bisa lagi dapat diukur seberapa besar cinta kita kepada dunia ini, sehingga kita tidak mau meninggalkan dunia ini. Ingat, kalau kita tidak mau meninggalkan dunia ini yang akan menyampaikan kita, meninggalkan kita. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan pergi berangkat meninggalkan dunia yang sangat kita cintai ini. Lalu untuk apa kita mengejar dunia ini? Mengejar dunia seperti mengejar fata morgana. Mengejar dunia sama seperti menelan air laut. Semakin kau telan, semakin kau hampa. Semakin kau telan, semakin kau akan haus. Itulah dunia. Maka orang yang sibuk dengan mengejar dunia sehingga tak sempat lagi memikirkan ibadah, memikirkan Allah, memikirkan kehidupan setelah kematian ini, itulah orang yang teramat rugi di atas dunia ini. Walaupun dia dapat dunia ini, sampai di mana kehidupan dunia? Harta, jabatan, kuasa, anak, keluarga, semua akan pergi meninggalkan kita. Sayang kepada anak, buah hati belayan jiwa. Sayang kepada istri, buah hati belayan jiwa, sehari tak menatap mata, rindu luar biasa. Ingat, kalau kita sudah berubah menjadi bangkai, maka kita akan diantarkan ke tempat peristirahatan kita yang terakhir. Harta yang kita cari siang malam, tunggang langgang lintang pukang, mencari harta, menumpuk harta, sehingga uang kita banyak, usaha kita banyak, deposito kita banyak. Ingat, itu semua tidak akan kita bawa. Mati, saudaraku, itu akan kita tinggalkan. Akan menjadi harta warisan yang akan dikerat, dipotong, dibagi-bagi menjadi harta warisan oleh anak istri kita yang tinggal.
Lalu apa yang mau kita bawa? Tidak lebih dan tidak kurang, hanyalah 5 helai kain kafan. Insafi diri, mengingat masa yang berlalu begitu cepat, yang semakin hari semakin dekat dengan kematian. Introspeksi diri, mumpung kita masih berada di awal tahun, jangan sampai tahun ini lebih buruk dari tahun yang telah lampau. Kata Nabi, orang yang sama dari tahun kemarin sampai tahun ini adalah orang yang rugi, kata Nabi. Tapi andaikan tahun ini lebih jelek, lebih buruk dari tahun yang telah lalu, inilah golongan orang-orang yang celaka. Jangan sampai umur bertambah, maksiat bertambah. Jangan sampai umur semakin tua, ibadah semakin tidak ada. Maka ini adalah orang yang rugi. Rugi untuk nanti di akhirat kelak. Kalau semasa hidup di dunia kita tidak akan merasakan rugi sedikit pun. Justru kita yang semakin jauh dari Allah, semakin tidak mau beribadah, merasa lebih untung. Bagaimana agaknya orang yang tak datang sholat Jumat? Andaikan dia berangkat sholat Jumat, rukunya tutup, usahanya tutup, maka tidak mendatangkan rezeki, tidak datang pembeli. Andaikan dia tak datang sholat Jumat, pembeli tetap berbelanja, rukunya tetap buka, usahanya tetap jalan, untung dalam mata dunia. Tapi ingat, itu adalah kerugian yang sangat besar di pandangan Allah, dan nanti akan kita terima kerugian itu di akhirat kelak. Maka ada orang yang sama dengan kita hari ini. Kita setiap hari menerima 3 nikmat besar dari Allah. Pertama, nikmat sehat. Kedua, nikmat umur yang panjang. Dan yang terakhir adalah nikmat iman, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang diberi Allah kesehatan, merasa itu nikmat. Ingat, sehat boleh dikatakan, baru bisa dikatakan dengan nikmat ketika sehat itu dibarengi dengan rasa takut kepada Allah. Kalaulah sehat tidak dibarengi dengan rasa takut kepada Allah, maka dia berubah menjadi laknat. Karena sehat yang tidak ada rasa takut kepada Allah, sehingga tidak mendatangkan ibadah dalam kesehatan itu adalah istidraj. Ingat, hati-hati dengan istidraj. Istidraj adalah laknat yang dibungkus dengan nikmat. Kita merasa itu nikmat, kita merasa itu adalah pemberian Allah, kita merasa itu adalah karunia dari Allah. Maka banyak orang yang angkuh dan sombong, tak pernah sholat, tak pernah bersedekah, tidak pernah beramal, tak pernah berbuat baik, tapi badannya sehat, tidak ada penyakit, hartanya semakin tambah, melimpah ruah hartanya, jabatan semakin tinggi. Ingat, itu adalah istidraj, nikmat, tapi isinya adalah laknat. Allah ulur kita sama seperti anak-anak yang sedang bermain layang-layang. Allah datangkan angin yang kencang sehingga diulur sampai akhirnya putus. Ketika putus itu, disitulah Allah balaskan segalanya. Maka kehidupan apapun yang kita terima barengi dengan rasa takut kepada Allah. Takut itulah yang akan menolongmu di akhirat kelak, saudaraku. Takut kepada Allah, takut kalau tidak beribadah, takut kalau tidak nanti mati dalam keadaan husnul khotimah, takut nanti kalau ibadah tak ada menghadap Allah, takut kepada Allah, takut meninggalkan larangan, tidak meninggalkan larangan Allah. Itu adalah takut yang akan menolongmu di hadapan Allah. Andaikan rasa takut itu ada, jaga dia, pertahankan, jangan sampai hilang. Pertahankan sampai engkau mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Habiskan rasa takutmu kepada Allah supaya tak ada lagi rasa takutmu untuk dunia ini. Hilang takutmu terhadap miskin, hilang takutmu terhadap kelaparan, hilang takutmu terhadap kehinaan, karena takutmu sudah habis untuk Allah semata. Maka takut itulah yang akan menyelamatkanmu di dunia, apalagi di akhirat kelak. Andaikan rasa itu ada, jaga dia, pertahankan dia sampai nanti malaikat maut datang. Itulah merenung sejenak demi kehidupan yang lebih berfaedah di masa yang akan datang. Jangan sampai umur kita
terbuang sia-sia, akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tidak itu yang kita cari, saudaraku. Hidup singkat 60, 50, 70 tahun. Lalu apakah kita habiskan dengan sia-sia saja? Lalu nanti di akhirat kekal dan abadi kita dalam siksaan Allah semata. Insafi, sadari bahwa hidup ini hanyalah sementara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim.